Pemirsa Intens Investigasi, di saat jutaan pasang mata bersukacita menyambut Gempita Idul Fitri, sebuah kesunyian yang menyayat hati justru menyelimuti relung jiwa Karina Ranau. Lebaran tahun ini menjadi momen paling berat karena untuk pertama kalinya ia harus merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran belahan jiwanya, sang maestro Epy Kusnandar. Mengapa Karina mengaku sampai tak sanggup lagi menatap layar kaca hanya untuk sekadar melihat berita arus mudik? Benarkah memori manis di depan televisi bersama Kang Epy kini telah berubah menjadi belati yang mengiris batinnya? Secara eksklusif, seperti apa Karina mengungkap alasan pilu di balik keputusannya membatalkan ritual mudik ke Sumatera maupun Garut. Namun seperti apa pula, sebuah rencana tak biasa justru dipersiapkan Karina untuk hari raya nanti? Benarkah saat Lebaran nanti Karina akan menggelar open house di depan makam Epy Kusnandar lengkap dengan ketupat, hidangan favorit, hingga bantal kesayangan sang suami? Inilah kisah cinta yang menembus batas dunia, tentang kesetiaan yang tak luntur oleh waktu, dan Lebaran paling sunyi dari seorang Karina Ranau. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat jutaan pasang mata bersukacita menyambut Gempita Hari Raya Idul Fitri yang kian dekat, sebuah kesunyian yang menyayat hati justru menyelimuti relung jiwa Karina Ranau. Ya, Lebaran tahun ini terasa begitu berbeda dan berat lantaran menjadi momen pertama bagi Karina merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran belahan jiwanya, almarhum Epy Kusnandar yang telah berpulang lebih dari 100 hari yang lalu. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Karina pun mencurahkan kepedihan batinnya yang bahkan tak sanggup lagi menatap layar kaca. Ia mengaku sangat menghindari berita seputar arus mudik yang kini tengah ramai, karena tayangan tersebut membangkitkan memori manis saat ia selalu setia memantau berita mudik berdua di depan televisi sebelum berangkat ke kampung halaman bersama sang suami. Pasti ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun kemarin. Biasanya sejak almarhum meninggal nih kemarin-kemarin, bulan pertama, bulan kedua mulai berani nonton TV buat melewati waktu gitu selain ke warung. Terus ini udah mendekati Lebaran, saya nggak berani nyalain TV, takut sama berita mudik. Kita duduk berdua bareng sambil dia ngeliatin kesibukan saya gitu, mau packing, nonton berita mudik berdua. Pasti kita merasa misalnya alur Nagrek macet, alur Merak Banten, karena kan saya kan ke Sumatera, jadi pasti seru banget tuh kalau nyalain TV ada berita tentang Merak, wah pasti kita berdua mantengin gitu. Atau ke Nagrek, jadi merasa memiliki kampung masing-masing. Diiringi isak tangis yang tak terbendung, Karina Ranau akhirnya mengambil keputusan berat untuk tidak melakukan ritual mudik pada Lebaran kali ini. Dengan berat hati, ia telah mengabari keluarga besar di Sumatera maupun di Garut bahwa dirinya belum sanggup menapakkan kaki di kampung halaman tanpa sosok Kang Epy di sisinya. Alasan yang menyayat hati pun terucap, di mana Karina mengaku masih berjuang hebat untuk mengobati luka batinnya dan merasa belum cukup kuat menghadapi kenyataan jika harus berkunjung ke pusara sang suami dalam suasana Idul Fitri. Baginya, setiap sudut kota kelahiran kini hanya akan membangkitkan kerinduan yang terlalu menyesakkan untuk ia tanggung sendiri saat ini. Ada sinetron yang kita pernah main, ini baru ingat saya. Judulnya Maaf Lebaran ini Kami Tidak Pulang.
Itu saya main berdua kan sama almarhum, itu tayang dulu mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu gitu. Em, Kayak relate gitu. Aku mau bilang maaf, lebaran ini kami tidak pulang juga karena alasannya begini gitu. Aku nggak kuat. Aku bilang sama ibu sama bapak di kampung, untuk kali ini izinkan saya untuk mengobati diri ini, untuk karena setelah lebaran kan akan melangkah lebih jauh lagi gitu. Jadi saya ingin menyembuhkan dulu kehilangan itu, pengen pelan-pelan bangkit gitu. Ya caranya aku harus ada terus di dekat papi gitu. Ya udah akhirnya nggak pulang. Nah aku kebayang kampungku itu kan jauh Mbak, 16 jam di Sumatera Selatan. Tiba-tiba aku kangen, aku pengen ke makam dia, gimana? Meski raga tak lagi bersatu, cinta kasih Karina Ranau kepada mendiang Epy Kusnandar seolah menembus batas dunia. Dengan nada tegar namun bergetar, Karina membeberkan rencana lebarannya yang tak biasa. Di mana usai menunaikan salat Id, ia berjanji akan menjadi orang pertama yang hadir di pusara sang suami sebelum peziarah lain berdatangan, dan baru akan beranjak pulang saat suasana makam telah kembali sunyi. Tak sekadar datang dengan doa, Karina berencana membawakan berbagai hidangan favorit Kang Epy, lengkap dengan bantal kesayangannya, bahkan berniat menggelar open house di depan makam. Ia mempersilakan siapa saja yang datang untuk mencicipi ketupat dan makanan kesukaan sang suami, seolah ingin berbagi kebahagiaan hari raya meski dalam suasana yang penuh keheningan. Saya peluk anak saya. Saya bilang, kita lebaran di sini aja nggak apa-apa ya. Kita nemenin papi. Mungkin nanti lebaran kita akan nyari hotel atau penginapan yang dekat dari Jeruk Purut. Agendanya itu sholat Id. Sholat Id juga sedih Mbak. Sendiri, saya nggak ada temen kan nggak kenal sama orang-orang di sana. Anak saya juga pastinya akan sendiri, dia berbaur dengan orang-orang di situ gitu. Biasanya sholatnya berdua. Setelah selesai sholat Id, saya ingin orang pertama yang datang ke makam. Saya mau sebelum orang-orang datang saya sudah datang, dan saya akan pergi kalau orang-orang sudah pergi gitu. Jadi saya nggak mau ninggalin dia sendirian di sana. Open house lah mungkin saya di sana. Saya mau bawa tikar, saya bilang Kyu, Bunda bawa tikar ya, sama bawa makanan kesukaan papi. Mau ditaruh aja di sana, bawa kue-kue, ya kita anggap itu di rumah kita lah. Siapa yang datang ketemu yang mau nyobain mungkin atau apa yang ada di situ ya silakan gitu. Di situ. Kalau ngantuk ya Bunda bawa bantal atau apalah buat rebahan di situ. Biasanya dia makan ketupat. Ya seperti pada umumnya. Cuman dia suka masakan saya kayak sop tulang katanya gitu. Yang biasa dia kalau pagi-pagi habis sholat Id. Lebih dari sekadar rekan kerja. Seperti apa karyawan setia Karina Ranau, Aloy dan Dilan panjatkan doa menyentuh untuk keselamatan almarhum Epy Kusnandar? Seperti apa pula Aloy dan Dilan ungkap harapan agar Karina Ranau selalu panjang umur dan lebih bahagia pasca kepergian Epy Kusnandar? Di tengah suasana sunyi yang menggelayuti hatinya, secercah kehangatan hadir saat Karina Ranau menggelar acara buka puasa bersama para karyawan setianya. Dalam momen kebersamaan yang penuh kekeluargaan tersebut, dukungan moral pun mengalir deras, salah satunya dari karyawan kepercayaannya, Aloy dan Dilan.
Dengan tulus, mereka memanjatkan doa terbaik agar sang majikan senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan yang prima, dan yang terpenting adalah kembali menemukan kebahagiaan di masa depan setelah melewati masa-masa sulit pasca kepergian Kang Epi. Mudah-mudahan si Ibu panjang umur, ya, sehat selalu, sehat, amin. Lebih bahagia lagi sih ke depannya. Tak hanya memberikan penguatan bagi Karina Ranau, dalam kesempatan tersebut para karyawan pun secara khusus melangitkan doa-doa terbaik bagi almarhum Epi Kusnandar agar mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa untayan doa haru yang dipanjatkan oleh para sahabat dan karyawan untuk almarhum Kang Epi? Semoga Bapak dikasih tempat yang terbaik di sana, yang nyaman. Tak kuasa membendung air mata. Seperti apa Karina Ranau peluk erat makam Epi Kusnandar di tengah momen ziarah bersama anak tercinta? Dan bagaimana ketegaran Karina menjalani hari tanpa sosok sang suami di sampingnya? Di tengah keheningan kompleks pemakaman, pemandangan menyayat hati terekam saat Karina Ranau kembali datang mengunjungi tempat peristirahatan terakhir suami tercintanya, Epi Kusnandar. Seolah ingin menyalurkan kerinduan yang tak terbendung, Karina tampak bersimpuh dan memeluk erat pusara sang aktor, sebuah pelukan hangat yang kini hanya bisa ia berikan pada dinginnya nisan. Namun, ia tak sendirian dalam membasuh duka. Sang putra pun terlihat setia menemani, berdiri tegar di sisi sang ibunda sebagai penguat di kala rapuh. Momen ziarah kali ini seolah menjadi ruang bagi mereka untuk berbicara dalam doa, melepas rindu yang menyesakkan sebelum hari kemenangan tiba. Oh iya, Papi akan terus hidup di Instagramnya. Satunya ya kita ngerayain ulang tahun di sini. Bikin tenda nanti. Di sini Iya, tenda, bikin tenda ngerayain. tenda orang yang mau pun. Iya, Ya nggak banyak gitu. bisa. Bawa ini sesuatu mau bikin apa gitu buat Papi. Bisa. Nanti ya Papi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.